Udah deh, baca deh sholawat, baca sholawat. Hidupmu pasti akan berubah jadi lebih baik, jauh lebih baik. Keimanan berubah, hidup berubah, perilaku berubah, berubah semuanya. Tuh, Masya Allah, baca sholawat ya, istiqomahin. Apalagi kalau kalian baca munjat, dahsyat dah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim emailnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau nanti klik linknya di deskripsi box di bawah. Masih banyak teman-teman yang nanyain, Mbak, buku kedua buku ini isinya apa? Tanya ke admin Shopee maupun ke admin WA. Ini bukunya, bedanya isinya. Jadi kalau kalian udah punya buku yang pertama, jangan khawatir untuk beli buku kedua entar rugi. Kalau isinya sama, enggak, isinya beda teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum punya keduanya, bingung nih yang mana, beli dua-duanya. Kalau misalnya rezekinya cuma cukup beli satu, salah satunya aja. Terserah mau yang ini atau yang ini. Semuanya bagusan mana ya? Semuanya sama-sama bagus. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak SR. Ini di sini mbaknya nulis nama tapi dalam kurung nama disamarkan. Aku bingung ini namanya udah disamarin apa belum. Jadi ya udah deh, kita bikin aja namanya Mbak SR. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya SR di Cianjur. Semoga sehat selalu ya Mbak dan keluarga, amin. Saya mau kasih testimoni Mbak. Pertama, kenal sholawat dari Mbak Mel 1 tahun lalu. Sudah lama saya pengen kasih testimoni ini, tapi baru bisa sekarang. Di saat saya sedang terpuruk dengan masalah yang saya hadapi, lalu saya buka YouTube, siapa tahu menemukan pencerahan mengenai masalah saya, dan pada akhirnya ketemu deh sama channelnya Mbak Melisa Arnelia. Saya coba buka channel Mbak Mel dan membuat hati saya tersentuh, dan pada akhirnya saya mencoba mempraktekkan di kehidupan saya. Masya Allah. Saya ingin bercerita begini Mbak, saya kan punya utang yang suami saya nggak tahu. Saya nekat minjem pinjol dengan sangat terpaksa. Saya minjol karena banyak sekali kebutuhan keluarga kami. Karena penghasilan suami saya tidak tentu, namanya dagang, ada rame, ada sepi, itu yang membuat saya memutuskan untuk minjol. Saya pinjam 3 pinjol sekitar kurang lebih 5 jutaan. Saya bingung harus bayar dari mana, sedangkan saya pribadi tidak punya penghasilan. Beberapa bulan lalu sudah saya amalkan sholawat, sholat malam, dan sholat duha, baca surat Waqiah, surat Yasin, walaupun sholat malamnya agak juga bolong-bolong. Belum bisa istiqomah sholat tahajudnya, doakan ya Mbak Mes, semoga saya bisa istiqomah, amin. Saya mendawamkan sholawat Jibril 1000 sampai 1500, lalu munjiatnya 100 sampai 500, dan sajadatun nukutnya 400. Alhamdulillah ya Allah, Allah maha baik menolong saya. Debt kolektor yang nelponin datang ke rumah, untung tidak ada suami saya, dan akhirnya kami bisa negosiasi bayar, boleh dicicil seadanya, dan alhamdulillah sekarang hutangnya sedikit lagi. Berkat sholawat dan kuasamu ya Rob, Masya Allah. Ada lagi Mbak Mel, ketika saya
Seketika saya, suami dan 2 anak saya ikut ke pasar karena kami mau membeli bahan untuk dagang besok hari. Tiba-tiba di tengah perjalanan turun hujan yang sangat deras yang membuat kita harus berhenti dulu untuk berteduh karena kami memakai motor ke pasarnya. Setelah hujan reda, kami pun kembali melanjutkan perjalanan untuk ke pasar lagi. Ketika saya dan suami sampai ke pasar, kami berdua kaget sekali karena pasarnya sudah hancur porak-poranda. Diterjang angin puting beliung, Mbak, waktu hujan deras tadi, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, keluarga kecil kami diselamatkan dari angin puting beliung karena hujan tadi yang membuat kita berteduh dan tidak melanjutkan perjalanan. Dalam hati saya berkata, mungkin ini pertolongan Allah karena salawatku atau apa ya gitu, saya sendiri masih bingung. Bayangkan Mbak Mel, kalau tadi tidak hujan, mungkin saya, suami dan anak-anak tengah berada di pasar saat puting beliung tadi. Nauzubillah Mbak. Saya tidak bisa bayangin bagaimana nasib kami dan anak kami, ya Allah. Allah Maha Baik menyelamatkan kami. Satu lagi boleh nggak Mbak? Boleh. Pakai nanya lagi. Lanjut ya. Beberapa bulan lalu saya sempat down banget Mbak, hampir putus asa karena anak saya yang umurnya baru 7 bulan harus dirawat di rumah sakit. Saya dan suami sangat terpukul sekali kenapa bisa hal ini terjadi kepada keluarga kami. Waktu itu saya merasa jadi ibu yang gagal merawat anak saya. Anak saya dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Bacaan salawat saya pun tidak fokus. Terkadang saya tidak baca Mbak karena saya nangis lihat anak saya harus dirawat dan berjauhan dengan anak saya yang pertama yang usianya 6 tahun, yang juga kebetulan lagi masa pemulihan pasca sakit demam setelah 2 minggu sakit dan dititipkan di kakak ipar. Karena saya dan suami di rumah sakit juga anak kedua kami, jaga anak kedua kami. Pikiran saya jadi bercabang yang membuat bacaan sholawat saya tidak tentu, kadang baca kadang tidak. Waktu di rumah sakit setiap hari kami selalu menanyakan pada admin sudah berapa tagihan rumah sakit dan tiap harinya naik 1 juta. Saya dan suami bingung sekali bagaimana nanti untuk membayarnya karena kami tidak memiliki BPJS, karena waktu ke rumah sakit orang yang selalu memproses BPJS tidak mau mengurus BPJS anak kami, sementara yang lain bisa dan saya tidak bisa. Saya sedih sekali Mbak, kenapa bisa seperti itu? Walaupun tidak memiliki BPJS, saya nekat pakai umum aja, yang penting anak saya sembuh dan sehat kembali. Gimana nanti aja pasrah bayarnya gimana, dan tibalah waktu membayar tagihan sekitar 17.400.000. Anak saya dirawat 17 hari di rumah sakit Mbak. Saya dan suami terkaget Mbak, tabungan pun tak ada segitu untuk melunasi tagihan tersebut. Lalu setelah itu suami saya kesana kemari mencari bantuan pinjaman untuk melunasi tagihan rumah sakit. Sementara saya berdoa memohon pertolongan Allah dan membaca salawat munjiat, tidak tahu sudah berapa banyak saya baca. Lalu saya menelpon kakak ipar saya dan alhamdulillah beliau mau membantu. Setelah itu saya telepon suami agar kembali ke rumah sakit untuk proses kepulangan anak kami. Lalu suami ke bagian admin lagi dan mencoba untuk negosiasi yang dianjurkan pihak rumah sakit agar mendapatkan keringanan pembayaran, dan alhamdulillah pihak rumah sakit memberikan keringanan Mbak. Saya hanya membayar 1,5 juta saja Mbak dari 17.400.000. Masya Allah, Alhamdulillah bersyukur ya Allah. Dan tentunya ada beberapa syarat dulu yang harus diajukan, dan alhamdulillah sekarang anak saya sudah sehat kembali setelah beberapa kali dirawat jalan dan terapi, udah aktif lagi, ceria lagi. Sekarang anak saya udah masuk 18 bulan. Ya Allah, Masya Allah. Begitu dahsyatnya salawat Mbak, begitu banyak yang saya rasakan, belum lagi hal kecil lainnya yang kalau diceritain di sini akan sangat panjang Mbak. Dan sekarang saya juga punya usaha kecil-kecilan di rumah, saya juga punya toko online. Siapa tahu teman-teman ibu-ibu di sini mau beli cemilan di toko saya, boleh di-follow Mbak. Nama tokonya The Shop Online nih ya, The Shop Online. Apa nih? Mataku mah nggak kelihatan nih, bener kecil-kecil banget tulisannya. Di platform di platform Lazada ya, di platform Laza The Shop Online. Nanti kasih linknya tuh ya, nanti email aku lagi kalau udah nonton ya. Nanti biar teman-teman kalau mau belanja, kita belanja di tempat Mbak SR di The Shop Online di Laza ya. Jadi ikut promo Mbak. Insya Allah nanti saya pengen kasih Mbak Mel dengan cemilan saya. Bener ya, dikasih cemilannya gratis kan Mbak Mel nih ya. Minta alamat rumahnya nanti kemana Mbak Mel buat kirim cemilan untuk Mbak dan keluarga sebagai ucapan terima kasih saya. Bukan apa-apa Mbak, cerita sedikit ya Mbak. Setelah 1 tahun belakangan ini saya baca salawat, kenapa ya keluarga kami
Keluarga suami sepertinya tidak menyukai saya dan anak saya seperti menyukai sifat dan sikap asli mereka pada anak saya. Ingin cerita ke suami tapi takut tidak percaya. Jadi saya cerita pada Mbak Mel. Nanti kapan-kapan saya cerita lagi. Aduh maaf ya Mbak, kepanjangan banget cerita saya. Terima kasih ya Mbak Mel sudah mau membacakan testimoni saya dan sudah menjadi inspirasi untuk saya dan semua orang yang nonton. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak SR di Cianjur. Masya Allah banget, Mbak SR ini berawal dari punya pinjol. Karena bingung ya, mau kebutuhan kurang buat beli ini beli itu, diam-diam minjol, padahal nggak punya penghasilan. Dan suami ini usahanya dagang gitu ya teman-teman ya, dagang kan kadang dapat banyak, kadang sepi. Nah karena kurang, akhirnya minjem tanpa sepengetahuan suami. 3 pinjol, totalnya 5 jutaan. Pas sudah ditagih bingung. Akhirnya debt kolektornya datang ke rumah, untungnya pas suami lagi nggak ada. Kalau tahu gimana berabe ya kan. Tapi masya Allahnya lagi mbaknya negosiasi segala macam, DC-nya mengerti, DC-nya oke deh gitulah, pokoknya akhirnya cicilannya tetap bisa terbayar dan pokoknya ada solusi lah dari situ. Walaupun memang tetap nyicil, nggak tiba-tiba utangnya lunas, enggak, tetap nyicil tapi udah tinggal sedikit lagi katanya, alhamdulillah. Nah mbaknya itu baca salawatnya, salawat Jibrilnya 1000 sampai 900, kemudian baca salawat Sajaratul Nuqatnya 400 dan munjiatnya 100 sampai 500. Kenal salawat gara-gara berawal dari terjerat oleh hutang riba. Akhirnya bingung cari solusi di YouTube, gimana ya solusinya, tahu-tahu ketemu YouTube aku dan alhamdulillah tersentuh buat salawatan, alhamdulillah. Kalau bukan gara-gara masalah belum tentu kenal salawat, makanya pada bersyukur yang lagi pada punya masalah terus tahu-tahu nonton ini, alhamdulillah. Kalau kalian gak punya masalah belum tentu kalian nonton aku, ya gak sih? Males, mendingan nonton acara yang lain yang lebih asik, yang lebih seru, ya gak sih? Nah kemudian ada lagi keajaiban dari Mbak SR, lagi mau ke pasar, tiba-tiba hujan deras, akhirnya berteduh teman-teman. Tahu-tahu setelah selesai hujan pas nyampe pasarnya udah hancur porak-poranda. Karena apa? Ada angin puting beliung. Masya Allah, Mbak SR diselamatin sama Allah dari angin puting beliung. Andai Mbak SR nggak kena hujan, nggak berteduh sampai sana, udah kayak apa? Di pasar udah kayak apa coba? Alhamdulillah Allah selamatkan kita dari bala, dan itulah pertolongan teman-teman. Karena kita suka, aduh aku udah baca salawat utangku kok nggak lunas, kayak Mbak SR kan udah baca salawat kok utang nggak lunas, DC malah datang ke rumah, gimana sih? Padahal Allah lebih tahu nanti akan ada masalah nih, nanti akan ada musibah. Aku selamatkan kamu dulu ya dari musibah, daripada utang kamu lunas tapi kamu kena musibah, na'udzubillah. Diselamatin dulu tuh, Masya Allah. Kemudian ada lagi anaknya Mbak SR sakit teman-teman, yang harus dirawat selama 17 hari, yang perharinya itu 1 jutaan. Jadi Mbak SR dan suami dikit-dikit setiap hari nanya ke admin, udah berapa, nambah berapa, 1 juta per hari. Setelah 17 hari totalnya 17.500.000, duit dari mana? Kok nggak pakai BPJS? Nah pada saat itu Mbak SR tidak punya BPJS. Orang yang ngurusin BPJS nggak mau ngurusin, mungkin karena mendadak kali atau gimana gitu ya. Ya udahlah pasrah aja, terserah Allah aja deh gitu. Terus baca sholawat ya, baca, cuma dikencengin pada saat itu, dikencengin baca munjiatnya karena mbaknya kondisi anak sakit, akhirnya nggak bisa baca lagi tuh yang kayak kemarin 1000 sampai 1500 Jibril, 400 Sajaratul Nuqut, itu udah nggak bisa lagi. Jadi udah baca yang seingatnya aja, pasrah sama Allah sepasrah-pasrahnya apapun yang terjadi sambil kencengin munjiat. Udah, itu pun baca munjiatnya nggak pakai tasbih, udah bu, itu pun baca munjiatnya udah nggak dihitung lagi katanya, pokoknya baca terus. Dan Masya Allah, coba minjem ke kakak ipar katanya mau bantu, alhamdulillah. Dan coba lagi deh negosiasi ke admin, ngomong gitu ke pihak rumah sakit, minta keringanan pembayaran, dan Masya Allah bener-bener diringanin sama Allah. Yang harusnya bayar tadi berapa? 17.500.000, jadinya cuman bayar 1,5 juta doang, cuman bayar 1.500.000 doang. Ya Allah, alhamdulillah. Tuh, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, teman-teman. Jadi, kalau kalian sekarang punya masalah apapun, udah deketin Allah, baca salawat. Ada lagi yang ngomong, Mbak, aku kok baca salawat, masalah bertubi-tubi. Aduh, gemes deh ya. Teman-teman, nggak baca salawat juga masalah bertubi-tubi.
Cuman karena kita terlalu berekspektasi tinggi, ini lagi masalah, punya masalah nih, punya utang nih, oh ada solusi sholawat nih, baca deh, besok lunas nih, ternyata nggak lunas. Ternyata besok waktunya penagihan. Akhirnya mikir, kok abis baca sholawat banyak masalah? Ih, bukan banyak masalah. Emang waktunya ditagih, emang waktunya lagi masalah. Malah rugi kalau kita nggak sholawatan. Masalah tetap dapat, pahala kagak dapet. Dosa kagak diampunin. Kalau baca salawat, masalah tetap ada nih, ya kan? Tapi dosa-dosa kita sambil diampunin Allah. Karena satu salawat yang kita baca, Allah hapus 10 dosa. Kita baca taruhlah salawat Jibril 1000, artinya 10.000 dosa dihapus. Masalah tetap ada, tapi 10.000 dosa terhapus saban hari. Ayo, pilih mana? Ada masalah, ya udah, tidak ada penghapusan dosa, tidak ada penambahan pahala dan lain-lain. Atau kalian tetap punya masalah tapi dosa-dosa kalian terhapus, kalian dapat pahala, dapat rahmat dari Allah tuh. Pilih mana? Orang pintar pasti pilih sholawat. Orang pintar pilih tolak angin, enggak, orang pintar pilih sholawat. Maksud orang yang ya berpikirlah teman-teman, ya. Jangan kita maunya instan. Maunya instan mulu. Ya memang sih semua orang juga pengen cepat ya, tapi ya kan kita mesti introspeksi diri. Kita ini siapa? Kemarin kemana aja? Baru deketin Allah udah marah-marah pengen segera dikabulkan. Sabar dong. Ya sabar, Allah itu mendengar kok doa kita. Allah denger, Allah ngabulin. Cuma nunggu waktu yang pas buat kita. Teman-teman biasain, dikit-dikit curhat sama Allah. Allah mah ngedengerin. Allah mah pendengar yang paling baik. Ya, kalau kalian punya sahabat atau punya pasangan yang jadi pendengar terbaik kalian, enggak, masih kalah sama Allah. Allah adalah pendengar yang paling baik, enggak ada tandingannya. Ngomong aja, ya Allah, kemarin aku ditagih, ya Allah, tolongin ya Allah, bingung ya Allah, hari ini aja bingung ya Allah, mau makan apa, tolongin ya Allah. Gitu, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Aduh, Masya Allah, dahsyat banget deh. Ya, hati tenang, pikiran adem, pikiran tenang, pokoknya beda banget kalau kita deketin Allah. Apa-apa ngadu sama Allah. Ada masalah dikit, dimusuhin sama keluarga suami, kayak yang diceritain sama Mbak SR. Kok kayaknya makin lama keluarga suami makin kelihatan ya nggak suka sama keluarga, sama aku dan anak-anakku. Ya udah, ngadu lagi sama Allah. Ya Allah, kenapa ya keluarga suamiku begini? Aku salah apa? Tolong kasih tahu aku kesalahanku ya Allah. Mungkin karena Mbak SR sholawatan terus, jadi tambah kelihatan itu tambah wah itu maksudnya jadi kelihatan adem, jadi kelihatan tambah cantik, tambah seger. Kok kelihatannya kayak orang kaya nih, kayak orang banyak duit nih, aura-aura duit nih gitu kan, misalnya ya teman-teman ya. Nah, orang-orang yang bersalawat itu ya bakal dicintai sama banyak orang, kecuali orang-orang yang munafik. Maksudnya gimana? Mereka sebenarnya ngelihat, ya misalnya nih ya, misal aku sholawatan nih, aku jadi tambah, misalnya jadi tambah cantik, misalnya jadi tambah adem, dilihatnya jadi tambah enak, jadi kelihatan kayak aura-aura punya duit, misalnya gitu ya, amin, aura sultan gitu kan. Nah, orang-orang yang hatinya tidak munafik, orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang yang soleh-soleha, itu melihatnya senang. Kok beda ya Mbak Mel ya sekarang ya, Masya Allah. Tuh malah Masya Allah. Tapi orang yang munafik, kok dia makin beda aja sih, makin cakep aja nih si Melisa nih, makin cakep aja, makin keren aja nih roman-romannya dilihatnya. Nah, dia sadar akan hal itu, tapi dia gak suka. Makanya dia makin sebel sama kita, bukan makin cinta. Kalau orang yang hatinya tidak munafik makin cinta. Begitu, doain terus deh Mbak SR ya. Dan kita doakan sama-sama semoga usahanya Mbak SR juga lancar. Sekarang katanya udah punya usaha kecil-kecilan, Masya Allah. Udah deh, baca deh sholawat, baca sholawat. Hidupmu pasti akan berubah jadi lebih baik, jauh lebih baik. Keimanan berubah, hidup berubah, perilaku berubah semuanya. Tuh Masya Allah, baca sholawat ya, istiqomahin. Apalagi kalau kalian baca munjat, dahsyat dah itu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak SR di Cianjur lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, laris jualannya, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah.
doa-doanya segera diijabah. Yang pada utang-utangnya lunas, yang pada nungguin jodoh-jodohnya datang, yang pada pengen punya anak akhirnya bisa hamil dan melahirkan anak yang soleh dan soleha, amin. Yang gak punya pekerjaan dapat pekerjaan, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.